Shalom, selamat bertemu kembali bersama saya Ibu Acu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen kelas 9 semester ganjil. Sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Pada pertemuan ini Tuhan, kembali kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Materi kita hari ini tentang gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Kompetensi dasar 3.1 memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh nyata pelayanan gereja terhadap masyarakat di Indonesia. Peserta didik dapat menjelaskan konsep pelayanan berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Indikator menyebutkan 3 contoh pelayanan gereja terhadap masyarakat, menjelaskan konsep pelayanan berdasarkan ajaran Yesus Kristus. Materi, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. A. Mengenal berbagai pelayanan gereja. Berikut ini adalah beberapa catatan yang menarik tentang aktivitas beberapa gereja di berbagai wilayah di tanah air dan di dunia. Yang pertama, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Koinonia Kebun Pala menampung sebanyak 1.150 pengungsi banjir besar di Jakarta pada Januari 2014. Para korban banjir ini berasal dari bantaran Kampung Melayu, Kebun Pala, bantaran Ciliwung, dan Tongtek, Jatinegara. Mereka terpaksa memenuhi ruangan lantai 2 dan 3 gereja dan tidur dalam kondisi seadanya. Yang kedua, Gereja Kristen Indonesia atau GKI membantu para korban tsunami di Aceh yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gereja Kristen Indonesia menyatakan antara lain akan membantu korban bencana untuk mewujudkan kasih luhur Kristus bagi siapapun yang menderita. Dan dalam rangka mewujudkan hukum kasih saling mengasihi sesama siapapun mereka, khususnya yang hidupnya sedang dilanda musibah. Yang ketiga, Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, Pendeta Albert Yogu STH mengatakan semua gereja harus memberikan pendidikan kepada kaum laki-laki dewasa agar tidak melakukan seks yang berisiko seperti misalnya dengan pelacur. Jika tetap menyalahkan pelacur, itu artinya penyangkalan terhadap perilaku sebagian laki-laki dewasa di Tanah Papua yang sering melacur. Demikian dikatakan oleh Pendeta Yogu. Yang keempat, gereja-gereja dan relawan berperan aktif dalam membantu orang-orang yang terkena tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Bahkan seorang pastor turut menguburkan mayat-mayat korban bencana tsunami pada Oktober 2010. Kelima, Dewan Gereja-Gereja Sedunia menyerukan agar gereja-gereja diperlengkapi untuk menolong kaum perempuan yang rentan diserang HIV. Kelompok berbasis gereja dan organisasi-organisasi lain diharapkan memfokuskan perhatian kepada isu kemanusiaan agar dapat mengendalikan ancaman HIV dan AIDS, dan mereka yang mengidap penyakit tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat. Gereja yang memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para murid di dunia dan kembali ke surga, Ia memberikan amanat penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Para murid dipanggil dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa dan menjadi bagian dari kerajaan surga. C. Gereja yang melayani. Apa yang kita bahas pada bagian A dan B di atas menunjukkan dengan jelas bahwa konsep menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Perjuangan menegakkan hak asasi manusia adalah salah satu upaya yang harus dilakukan gereja dan semua orang Kristen sebagai bentuk pelayanan. Sejak awal gereja terbentuk, orang-orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas
Dalam Matius 25 ayat 40 Tuhan mengajarkan agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Ia mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Para rasul tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Karena itulah para gereja perdana memberikan perhatian khusus kepada para janda dari kelompok Yahudi Helenis. Para rasul memahami benar bahwa iman yang mereka beritakan harus dinyatakan dalam perbuatan mereka dalam bentuk kasih dan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dengan cara ini, ajaran Tuhan Yesus tentang kasih diwujudkan secara nyata dalam praktek hidup sehari-hari dengan berbagi. D. Gereja yang bersaksi. Pernahkah kamu mendengar kata bersaksi? Menurut kamu, apakah arti kata itu? Di gereja sering kali kesaksian diberikan dalam bentuk penceritaan kembali pengalaman seseorang yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus telah bekerja di dalam hidupnya, menolongnya menghadapi suatu peristiwa yang berat, misalnya kesaksian dari seseorang yang baru saja sembuh dari sakit, atau kesaksian seseorang yang kehilangan pekerjaan, namun kemudian berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dapat pula berupa kesaksian tentang seseorang yang baru saja menjadi Kristen. Apa yang baru saja dibahas di atas tentang gereja dan pelayanannya tidak lain adalah kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam istilah bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau suhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 9-7, kita menemukan kisah tentang kematian Stefanus sebagai martir. Sungguh menarik bila kita melihat bahwa kisah ini muncul langsung setelah kisah pengangkatan Stefanus sebagai diaken atau pelayan gereja untuk tugas-tugas sosialnya. Tampaknya ada kaitan yang sangat erat antara diakonia dengan marturia, antara pelayanan dan kesaksian. Brian Stone, seorang teolog Amerika, mengatakan, kesaksian kepada Shalom Allah atau yang kelak disebut orang Kristen sebagai penginjil dilahirkan dari persilangan kenabian antara pengharapan dan ketidakpuasan, undangan dan konfrontasi, daya tarik dan subversi. Sungguh suatu kerugian besar bagi penginjil di zaman kita ketika kesaksian itu kehilangan jangkarnya dalam imajinasi sosial kenabian Yahudi ini dan dalam visi penuh pengharapan yang sepenuhnya bersifat sosial, mengarah kepada dunia yang historis, terarah kepada materi dan merujuk kepada kedamaian. Stone ingin menunjukkan bahwa pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja perdana tidak dapat dilepaskan dari visi kenabian di masa Perjanjian Lama tentang masyarakat yang adil yang Allah kehendaki. Pelayanan sosial dan tantangannya. Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan tampaknya akan selalu menimbulkan kontroversi dan tantangan. Tidak selamanya orang bersuka cita apabila melihat orang lain diberdayakan. Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini memetik keuntungan dari ketidakberdayaan orang lain yang merasa sangat terganggu. Itulah yang kita lihat dalam bab 3 yang lalu ketika pendeta Dr. Martin Luther King, Jr., berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh
bahkan sampai akhirnya ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak asasi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Mengapa demikian? Selama orang-orang kulit hitam dianggap lebih rendah daripada orang kulit putih, orang-orang kulit putih dapat memperlakukan mereka dengan semau-mau mereka. Mereka dapat diberi upah yang sangat rendah, sementara pada saat yang sama mereka tidak memperoleh jaminan-jaminan sosial yang menjadi hak-hak mereka. Apa yang terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa tahun 1960-an dan sebelumnya dapat pula kita saksikan terjadi di masa kini. Ketika orang-orang miskin tidak berdaya, mereka dapat dijadikan sebagai pekerja kasar dengan gaji yang sangat rendah. Mereka pun tidak mendapat jaminan kehidupan yang paling mendasar, seperti bantuan kesehatan, tunjangan hari tua, dan lain-lain. Mereka hanya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh di pabrik, petani penggarap yang bekerja untuk para pemilik sawah, TKI atau TKW di luar negeri, dan lain-lain. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa tantangan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus, tentunya mereka akan dibenci dan dimusuhi oleh dunia. Jadi sebagai tugas diakonia atau pelayanan dan marturia atau kesaksian, gereja adalah dua tugas yang tidak dapat diabaikan. Kedua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seseorang untuk melayani dan memberikan kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita kali ini berbicara bahwa gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Terima kasih. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.